in our hospitality unit here at Mugello Track. Había escuchado los rumores como todo el mundo, pero realmente rumores era ya... Realmente no. Langsung heboh. Jengkel tak bisa kompetitif. Fabio Quartararo salahkan motor M1 V4. Bos Yamaha tak terima dan langsung bandingan dengan Toprak sampai beri pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek lacok. Hahaha. Managing Director Yamaha Motor Racing, Paolo Fabrizio, secara terbuka menyampaikan ketidaksukaannya terhadap rangkaian kritik yang dilontarkan Fabio Quartararo terkait performa Yamaha YZR M1 pada gelaran MotoGP musim 2025. Menurut Fabrizio, keluhan publik yang kerap disampaikan sang juara dunia 1 kali tersebut tidak memberikan kontribusi positif dalam proses pengembangan motor prototipe pabrikan Iwata. Dalam beberapa bulan terakhir, Quartararo memang semakin vokal. Ia berulang kali menyuarakan kekecewaan terhadap performa Yamaha yang belum meraih gelar juara dunia sejak musim 2021 dan bahkan belum sekalipun memenangi balapan sejak seri Jerman 2022. Mesin inline 4 andalan Yamaha juga dianggap tidak menunjukkan perkembangan berarti, meski telah digunakan selama lebih dari 24 tahun. Kondisi inilah yang membuat Yamaha akhirnya memutuskan meninggalkan konfigurasi mesin tersebut pada akhir musim ini. Sebagai gantinya, Yamaha akan turun ke MotoGP musim 2026 dengan mesin baru berteknologi V4, sebuah platform power unit generasi terbaru yang dirancang untuk memberikan efisiensi tenaga sekaligus meningkatkan stabilitas pada fase akselerasi. Quartararo sejatinya sudah menjajal mesin V4 ini dalam uji coba resmi di Misano dan Valencia. Namun, ia menyatakan rasa tidak puas karena menurutnya motor tersebut masih mengusung karakter serupa dengan inline 4 yang ia kendarai sepanjang musim 2025, terutama pada aspek traksi dan kemampuan keluar tikungan. Namun melalui wawancara bersama Speedweek, Fabrizio mengemukakan sudut pandang yang berbeda. Ia menilai Yamaha sebenarnya sudah membuat langkah signifikan, terutama dalam performa satu lap, sprint race, dan race panjang. Motor ini, inline 4 2025, secara objektif jauh lebih cepat pada lap tunggal, sebagian karena kontribusi Fabio. Motor ini juga lebih kompetitif pada sprint dan pada balapan jarak penuh. Namun, semakin keras tekanan balapan, semakin besar pula tantangan yang kami hadapi, ujar Fabrizio dikutip melalui Crash. Di sisi lain, Quartararo merasa Yamaha tidak memiliki waktu panjang untuk membuktikan komitmen pengembangan mesin V4. Ia menegaskan bahwa tes pramusim di Sepang, yang dijadwalkan pada akhir bulan Januari dan awal Februari 2026, akan menjadi fase krusial. Pada momen tersebut, Yamaha harus menunjukkan lompatan performa agar sesuai dengan janji mereka kepada sang pembalap, baik dari sisi mesin, aerodinamika, maupun paket elektronik. Pernyataan Quartararo ini dianggap sebagai sinyal kuat mengenai kemungkinan kepergiannya dari Yamaha pada akhir musim 2026. Pasalnya, sejak 2023, pembalap asal Prancis itu telah beberapa kali mengeluarkan ultimatum, menyatakan dirinya siap mempertimbangkan tawaran pabrikan lain apabila YZR M1 tidak segera kompetitif di barisan depan. Fabrizio memahami kekecewaan Quartararo, tetapi ia menuntut sikap profesional dalam menghadapi tekanan kompetitif. Dari sisi manusiawi, saya mengerti frustrasi yang mungkin ia rasakan. Namun, kami semua profesional. Kami berada dalam perahu yang sama. Kami memberi Fabio kesempatan untuk membalap dengan Yamaha, dan ia menerimanya. Terlalu banyak mengeluh di depan publik tidak membantu komitmen perusahaan, tegasnya. Berbeda dengan situasi Quartararo, Yamaha justru menaruh kepercayaan besar kepada Toprak Razgatlioglu dalam pengembangan mesin V4. Pembalap asal Turki itu dinilai memiliki sensitivitas teknis yang sangat tajam, mampu membaca karakter motor, dan tidak mudah terjebak dalam keluhan emosional. Toprak disebut lebih fokus pada problem solving, memberikan data telemetri yang detail, serta aktif memberikan masukan konstruktif pada engineer Yamaha. Sementara itu, muncul kabar bahwa Quartararo sedang menjalin komunikasi dengan Aprilia Racing mengenai potensi bergabung pada musim MotoGP 2027
untuk menggantikan Jorge Martin. Negosiasi informal ini bukan yang pertama. Pada akhir musim 2024, Quartararo sempat melakukan pendekatan dengan Aprilia sebelum akhirnya memilih bertahan di Monster Energy Yamaha untuk 2 musim berikutnya. Situasi ini membuat masa depan Quartararo semakin abu-abu, sementara Yamaha berada pada fase transisi teknologi yang sangat menentukan arah kompetitif mereka di era mesin 850cc. Ketegangan antara Fabio Quartararo dan Yamaha membuat banyak fans MotoGP, khususnya di Indonesia, ikut angkat suara. Beberapa memberikan dukungan, sebagian lainnya mencoba melihat masalah ini dari sisi teknis dan profesionalitas tim. Berikut adalah komentar panjang dari para pendukung MotoGP Indonesia yang ikut merespons drama besar ini. Sebagai fans Yamaha sejak lama, gue jujur sedih lihat kondisi ini. Fabio memang punya hak buat kritik, tapi kalau semuanya diumbar ke publik, rasanya jadi makin runyam. Yamaha lagi masa transisi besar, mesin V4 bukan proyek gampang. Harusnya semua pihak saling menguatkan, bukan saling sentil. Menurut gue, Pavesio ada benernya. Yamaha udah kasih banyak kesempatan ke Fabio, tapi kalau tiap minggu yang keluar cuma keluhan, engineer juga bakal jatuh mental. Tapi di sisi lain, gue ngerti Fabio capek. Motor itu memang sudah lama ketinggalan. Situasinya rumit banget. Kalau lihat gaya Toprak, ini baru karakter pembalap pengembang sejati. Dia bisa baca motor, kasih feedback detail, tapi tetap tenang. Yamaha butuh sosok kayak gitu buat bangun proyek jangka panjang. Fabio pembalap hebat, tapi bukan developer rider. Jujur, gue kasihan juga sama Fabio. Sejak 2 musim belakangan, dia jelas menderita banget. Setiap balapan kayak angkat motor sendirian. Tapi kalau pindah ke Aprilia, itu bakal jadi plot twist gila sih. Bisa jadi Yamaha benar-benar kehilangan aset besar. Gue setuju satu hal. Tes Sepang nanti bakal jadi penentuan nasib Yamaha. Kalau V4 gagal total, Fabio pasti cabut. Dan kalau itu sampai kejadian, Yamaha bakal kehilangan pembalap yang selama ini jadi nyawa tim. Tekanan buat engineer lagi besar banget. Sebenarnya fans bukan cuma pengen motor kencang, tapi pengen lihat tim harmonis. Sekarang yang terjadi malah kayak perang dingin. Pavesio sindir, Fabio ngedumel. Semoga mereka bisa duduk bareng, evaluasi lebih objektif, dan cari solusi tanpa drama. Toprak itu benar-benar anugerah buat Yamaha. Pengalamannya di Superbike bikin dia punya sensitivitas teknis yang halus. Kalau Yamaha pintar, harusnya Toprak jadi pondasi utama riset mesin V4. Biar stabil dulu, paket motornya baru cari agresivitas. Gue sebagai fans netral cuma bisa bilang, dunia MotoGP butuh drama kayak gini. Tapi kalau lewat batas, karier pembalap bisa rusak. Fabio harus hati-hati, karena reputasi juga modal penting. Jangan sampai brand besar ragu karena dianggap terlalu emosional.